Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Kendari yang hadir langsung pada saat ini, Kordif HP2H Pak Arham, Kordif Hukum Pencegahan Pengawasan dan Humas, betul ya Pak. Dan saya sendiri, sementara Pak Ketua saat ini juga tidak bisa hadir bersama-sama kita secara langsung di sini, namun Pak Ketua tentu saja pasti akan menyaksikan langsung di YouTube karena kita live melalui YouTube. Beliau sedang ada di Jakarta mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Yang saya hormati kawan-kawan media, baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikan lewat YouTube-nya kami, YouTube Bawaslu Kota Kendari, teman-teman staf dan adik-adik mahasiswa yang hari ini hadir langsung di kantor Bawaslu Kota Kendari. Pada hari ini Kamis 11 Juli 2024, Bawaslu Kota Kendari akan melakukan rilis pemetaan kerawanan pemilihan 2024 dan untuk memulai kegiatan kita kali ini, saya langsung saja persilakan kepada Pak Arham selaku koordinator divisi sekaligus penanggung jawab dalam kegiatan kita kali ini. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Kendari. Bersama kita telah hadir Ibu Koordip P3S Bawaslu Kota Kendari, Ibu Wode Nuriman, SPD NPD, dan yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Kendari yang saat ini sementara menjalankan tugas hadir undangan Bawaslu RI terkait dengan kegiatan KIP untuk informasi publik di Jakarta. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, wartawan baik media cetak maupun elektronik yang telah hadir pada kesempatan ini dan bersedia meliput kegiatan pemetaan kerawanan pemilu tahun 2024. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa dari mahasiswa yang kemudian melakukan kegiatan magang di Bawaslu Kota Kendari, mahasiswa statistik jurusan MIPA Universitas Aloleo. Baiklah, sebagaimana tadi telah diarahkan oleh Ibu Koordip P3S, maka pada kesempatan ini kami akan langsung membacakan rilis terkait dengan pemetaan kerawanan pemilihan 2024. Saya mulai. Rilis pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari. Dengan dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah berubah beberapa kali dan terakhir perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Kemudian dasar selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020-2024. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Dan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan. Tujuan dari pemetaan kerawanan ini yaitu melakukan mitigasi potensi kerawanan pemilihan 2024. Selanjutnya melakukan pemetaan kerawanan pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis data IKP 2024. Menjadikan hasil pemetaan kerawanan pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari dalam upaya melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024 telah melakukan instruksi Bawaslu Republik Indonesia nomor 16 tahun 2024 terkait pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 berbasis pada data indeks kerawanan pemilu IKP 2024 dan pemetaan kerawanan tematik 2023 yang telah dipublikasikan oleh Bawaslu Republik Indonesia di tahun 2022 dan di tahun 2023. Hasil pemetaan kerawanan tersebut dapat membantu Bawaslu Kota Kendari dalam menjalankan langkah pencegahan yang efektif dan efisien, serta secara eksternal akan menjadi informasi yang dapat digunakan oleh stakeholder terkait seperti pemerintah, aparat penegak hukum, kalangan media, dan masyarakat sipil dalam membantu serta mendorong penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 terlaksana secara langsung dan demokratis. Hasil pemetaan kerawanan ini juga telah dilaporkan secara berjenjang kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu bahan dalam penyusunan indeks kerawanan pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, yang kemudian akan dipublikasikan sebagai indeks kerawanan pemilu IKP secara nasional. Hasil identifikasi isu dan tahapan rawan dan hasil identifikasi indikator kerawanan berdasarkan jumlah kejadian. Kemudian dilakukan pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 dan dilakukan analisis. Berdasarkan hasil analisis kerawanan pemilihan tahun 2024 menunjukkan bahwa di Kota Kendari yang pertama terdapat indikator kerawanan pemilu sebelumnya yang masih terjadi pada pemilu tahun 2024 di Kota Kendari. Indikator adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di pemilu atau pilkada dan adanya pemungutan suara ulang merupakan kerawanan pemilu sebelumnya yang masih terjadi pada pemilu tahun 2024 berkaitan dengan isu proses pemungutan suara tidak sesuai peraturan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Terhadap indikator adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di pemilu pilkada berdasarkan jumlah kejadian mengalami penurunan, di mana pada pemilu sebelumnya terdapat 9 jumlah kejadian, sedangkan pada pemilu tahun 2024 hanya terdapat 4 jumlah kejadian. Indikator ini masih terjadi karena dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kota Kendari masih terdapat tindakan penyelenggara pemilu di tingkat KPPS yang memperbolehkan pemilih tidak terdaftar dalam DPT di TPS setempat atau pemilih dalam DPT asal provinsi lain menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK untuk memilih sebanyak 3 kejadian, yaitu di TPS 2 Kelurahan Bungku Toko Kecamatan Nambo, TPS 8 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga, TPS 21 Kelurahan Bonggoya Kecamatan Waua, serta adanya 1 kejadian di TPS 6 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia, di mana pemilih TMS anggota Polri yang terdaftar dalam DPT di TPS setempat digunakan hak pilihnya oleh orang lain pada pemilu tahun 2024 di Kota Kendari. Indikator ini juga menjadi salah satu penyebab dikeluarkannya rekomendasi PSU oleh Bawaslu Kota Kendari melalui Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya terhadap indikator adanya pemungutan suara ulang. Pada pemilu sebelumnya terjadi 9 jumlah kejadian, sedangkan di pemilu tahun 2024 terdapat 6 jumlah kejadian. Indikator ini masih terjadi karena dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kota Kendari masih terdapat tindakan penyelenggara pemilu tingkat KPPS yang memperbolehkan pemilih tidak terdaftar dalam DPT di TPS setempat
pemilih DPT asal provinsi lain menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK untuk memilih sebanyak 3 kejadian di TPS 2 Kelurahan Bumbu Toko Kecamatan Nambo, TPS 8 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga, TPS 21 Kelurahan Bonggoya Kecamatan Wawua. Selanjutnya terdapat 3 jumlah kejadian di TPS 1, 2, dan 4 Kelurahan Wambalata Kecamatan Mandonga, di mana terdapat logistik berupa surat suara yang tertukar antar TPS sehingga menyebabkan pemilih menolak melanjutkan pemungutan suara. Kejadian ini berdampak pada dikeluarkannya rekomendasi Bawaslu Kota Kendari melalui Panwaslu Kecamatan yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kota Kendari dengan melaksanakan pemungutan suara ulang pada 6 TPS. Selanjutnya saya silakan kepada Ibu Waudin Nuriman. Baik, terima kasih Pak Kordif. Saya lanjutkan. Kedua, terdapat indikator kerawanan pemilu sebelumnya yang sudah tidak terjadi pada pemilu tahun 2024 di Kota Kendari. Indikator rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN, TNI, Polri merupakan kerawanan pemilu sebelumnya berkaitan dengan isu penyelenggara negara pada non-tahapan sudah tidak terjadi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hal ini karena pada pemilu sebelumnya terdapat 4 jumlah kejadian pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan penanganan pelanggarannya oleh Bawaslu Kota Kendari dan menghasilkan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selain itu, hal ini terjadi karena kegiatan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Kendari melalui bentuk imbauan, sosialisasi pembentukan Pokja Netralitas ASN, TNI, Polri, dan koordinasi dengan stakeholder berjalan efektif. Ketiga, terdapat indikator kerawanan baru yang terjadi pada pemilu tahun 2024 di Kota Kendari. Terdapat indikator adanya laporan tentang politik uang yang dilakukan oleh peserta, tim sukses atau tim kampanye pemilu, adanya rekomendasi dan atau putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, adanya pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dan adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar merupakan kerawanan baru yang terjadi pada pemilu tahun 2024. Kerawanan ini berkaitan dengan isu politik uang pada tahapan masa tenang, isu otoritas penyelenggara pemilu pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta isu hak memilih pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Terkait indikator adanya laporan tentang politik uang yang dilakukan oleh peserta, tim sukses, tim kampanye pemilu, berkaitan dengan isu politik uang pada tahapan masa tenang merupakan bentuk kerawanan yang tidak terjadi pada pemilu sebelumnya, tetapi baru terjadi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hal ini terjadi karena terdapat 2 jumlah kejadian dugaan pelanggaran politik uang yang berasal dari laporan nomor 001-LP-PL-Kota-2/Romawi 2/2024 dugaan tindak pidana pemilu money politik di Kecamatan Wawua dan Mandonga, serta laporan nomor 002-LP-PL-Kota-28.01-Romawi 3/2024 dugaan tindak pidana pemilu money politik di Kecamatan Puasia yang kemudian dilakukan proses penanganan pelanggarannya melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakumdu. Terkait indikator adanya rekomendasi dan atau putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU berkaitan dengan isu otoritas penyelenggara pemilu pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara merupakan bentuk kerawanan yang tidak terjadi pada pemilu sebelumnya, tetapi baru terjadi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hal ini terjadi karena terdapat 1 jumlah kejadian TPS 6 Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, di mana Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Kendari melalui Panwaslu Kecamatan terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU, di mana terdapat pemilih TMS anggota Polri yang terdaftar dalam DPT di TPS setempat digunakan hak pilihnya oleh orang lain pada pemilu tahun 2024 di Kota Kendari. Rekomendasi yang dikeluarkan 1 hari sebelum batas akhir pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Kota Kendari,
karena tidak memiliki waktu yang cukup atau sudah tidak mungkin melaksanakan pemungutan suara ulang. Terhadap indikator adanya pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam pemilih tetap berkaitan dengan isu hak memilih pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara merupakan bentuk kerawanan yang tidak terjadi pada pemilu sebelumnya, tetapi baru terjadi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hal ini terjadi karena terdapat satu jumlah kejadian TPS 6 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia, di mana pemilih TMS anggota Polri yang terdaftar dalam DPT di TPS setempat digunakan hak pilihnya oleh orang lain pada pemilu tahun 2024 di Kota Kendari yang berdampak pada dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang PSU, tetapi tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Kota Kendari. Sebagaimana telah dijelaskan pada indikator adanya rekomendasi dan atau putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU berkaitan dengan isu otoritas penyelenggara pemilu pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Terkait indikator adanya logistik berupa surat suara, pemungutan suara yang tertukar, berkaitan dengan isu proses pemungutan suara tidak sesuai dengan peraturan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara merupakan bentuk kerawanan yang tidak terjadi pada pemilu sebelumnya, tetapi baru terjadi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hal ini terjadi karena terdapat 3 jumlah kejadian TPS 124 di Kelurahan Wawobalata, Kecamatan Mandonga, di mana terdapat logistik berupa surat suara yang tertukar antar TPS sehingga menyebabkan pemilih menolak melanjutkan proses pemungutan suara yang berdampak pada dikeluarkannya rekomendasi Bawaslu Kota Kendari melalui Panwaslu Kecamatan yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kota Kendari dengan melaksanakan pemungutan suara ulang pada 3 TPS dalam wilayah Kecamatan Kota Kendari. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Kordes. Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 dengan sumber data indeks kerawanan pemilu IKP tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan paling rawan terjadinya dugaan pelanggaran pada pemilihan tahun 2024 di Kota Kendari, di mana pada tahapan ini terdapat 3 isu terkait proses pemungutan suara tidak sesuai peraturan yang berpotensi terjadi dalam pemilihan tahun 2024, dilanjutkan dengan 1 isu otoritas penyelenggara pemilu dan 1 isu hak pilih. Yang kedua, pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu tahun 2024 terdapat rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kota Kendari melalui Panwaslu Kecamatan terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU di mana terdapat 6 TPS ditindaklanjuti oleh KPU Kota Kendari dengan melaksanakan pemungutan suara ulang PSU, yaitu TPS 2 Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nabo, TPS 8 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga, TPS 21 Kelurahan Bogaya Kecamatan Wawua, TPS 1, 2, dan 4 Kelurahan Wawobalata Kecamatan Mandonga, serta terdapat 1 proses pemungutan suara ulang PSU yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Kendari karena tidak memiliki waktu yang cukup atau sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan atau impossibility of performance untuk pemungutan suara ulang. Kemudian yang ketiga, terdapat 7 indikator yang berpotensi terjadi pada tahapan dan non-tahapan penyelenggaraan pemilihan tahun 2024, diantaranya adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di pemilu-pemilu kada. Yang kedua, rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN TNI Polri. Yang ketiga, adanya pemungutan suara ulang. Yang keempat, adanya laporan tentang politik uang yang dilakukan oleh peserta tim sukses tim kampanye pemilu. Yang kelima, adanya pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam pemilih tetap. Yang keenam, adanya rekomendasi dan atau putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Yang ketujuh, adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara ulang yang tertukar. Kemudian yang keempat, dari hasil pemetaan kerawanan yang telah dilakukan dapat ditentukan langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada pemilihan tahun 2024, yaitu diantaranya yang pertama, menyampaikan imbauan kepada semua pihak terkait pemilihan di tahun 2024.
Kemudian meningkatkan kegiatan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait potensi kerawanan pada saat pemungutan suara dalam pemilihan tahun 2024. Kemudian mengadakan patroli pengawasan dan mendirikan posko kawal hak pilih dalam pemilihan tahun 2024. Dan selanjutnya meningkatkan sosialisasi anti money politik dan mewujudkan bentuk pengawasan partisipatif kelurahan anti money politik pada 11 kecamatan dalam pemilihan tahun 2024. Demikian rilis pemetaan kerawanan pemilu tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari tanggal 11 Juli tahun 2024. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Koordinator. Baik, terima kasih Pak Kordif, Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikan melalui kanal YouTube Bawaslu Kota Kendari. Demikian tadi pembacaan rilis pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 yang telah dibuat oleh Bawaslu Kota Kendari, dalam hal ini yang dikoordinir oleh Bapak Arham SPMP selaku Koordinator Divisi HP2H Hukum Pencegahan Pengawasan dan Hubungan Masyarakat. Baik, rilis pemetaan kerawanan ini juga tentu dibuat dengan indikator-indikator tertentu, juga tadi sudah dibacakan di lembaran terakhir. Dan sekedar informasi juga, rilis ini dalam bentuk cetak ini juga kami akan berikan kepada teman-teman wartawan yang sekiranya itu juga bisa menjadi salah satu informasi juga yang bisa digunakan sebagai bentuk sosialisasinya juga dari kami, dan tentu saja melalui perpanjangan tangan di teman-teman media yang memang konsen di pemberitaan tentang pemilihan itu sendiri. Dan kita sama-sama berharap dengan rilisnya pemetaan kerawanan pemilihan ini kita bisa terus melakukan pencegahan dan pengawasan untuk meminimalisir pelanggaran yang akan terjadi di pemilihan nanti di November mendatang. Namun sebelum kita akhiri, saya kembali serahkan kepada Pak Kordif, barangkali ada harapan-harapannya sebelum kita tutup press release kita ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, bahwa kami dari Bawaslu Kota Kendari telah melakukan rilis pemetaan kerawanan pemilihan di tahun 2024 ini sebagai salah satu langkah pencegahan dan menyiarkan atau memberikan informasi kepada masyarakat Kota Kendari untuk bersama-sama Bawaslu Kota Kendari dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan upaya pencegahan pelanggaran di dalam pelaksanaan tahapan pemilihan di tahun 2024 ini. Kami berharap bahwa bersama-sama dengan masyarakat Kota Kendari kita mewujudkan pemilihan yang langsung dan demokratis dengan memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk masyarakat Kota Kendari, dan kita berharap pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin yang benar-benar memiliki program dan visi misi yang jelas. Dengan dasar itulah kita melakukan pemilihan, dan semoga proses penyelenggaraan pemilihan juga ini tanpa kecurangan sesuai dengan harapan kita semua. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian rilis pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 ini, langsung saja saya sebagai Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Kendari menutup kegiatan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada media elektronik maupun media cetak yang meliput kegiatan ini, dan juga kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Gordif, terima kasih teman-teman yang sempat hadir secara langsung di Bawaslu Kota Kendari maupun teman-teman yang menyaksikan langsung di kanal YouTube kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.